Balik lagi di Bacot Motor bersama saya Rivaldi Ansyah, bukan Kiki suka jalan kuadrat. Kali ini kita sedang ada di suatu tempat yang dipinjamkan oleh rekan kita, yaitu Visip Project bersama AA dan kru. Dan di sebelah saya ada siapa namanya? Ada Pramanandika. Pramanandika. Jadi hari ini di sini kita mau nge-review satu motor 2 tak yang bisa dibilang jarang ada di Indonesia, yaitu RS125, Aprilia RS125. Nah, kalau boleh tahu, Pam, ini tahunnya tahun berapa motornya? Aprilia RS125 tahun 2009. Tahun 2009. Pembuatan tahun 2009. Oh, oke. Kalau ini motornya 2 tak apa 4 tak nih, Bang? 2 tak. Oh, 2 tak ya? 2 tak. 2 tak. Knalpot kiri. Knalpot kiri. Ini cc-nya berapa, Bang? 125. 125. Apa ya bilangnya? 125 tapi wanian lah gitu. Wanian lah 125 G. Oh alah. Lumayan. Mantap. Nih, Pam, kan kalau di Indonesia banyaknya yang pakai tuh kebanyakan Ninja, terus udah gitu Satria, udah 2 tak. Ini dibandingkan dengan motor-motor lainnya nih, Pam. Apa ceritanya mana bisa ngambil motor ini? Apa ya? Jadi ngambil motor ini kan bareng sama abang, sama kakak saya. Waktu itu abang lihat iklan tuh di OLX atau di Facebook. Di OLX kalau nggak salah. Jelas. Ada yang jual Aprilia. Harganya ya lumayan lah gitu, maksudnya masuk lah harganya. Begitu tanya tuh si abang, Pam gimana ya? Ini bagus. Lumayan nyimpen uang, bilang buat nyimpen uang. Lihat iklan di yang lain, terus pasaran yang lain, emang oke juga sih kalau misalkan apa ya, buat naro uang gitu lah, kan nggak akan turun lah kemudian motor kayak gini mah. Ya sih ya, sekarang 2 tak lagi gila-gilanya nih harganya. Terus berpikir beda dari yang lain juga gitu. Emang lagi musim 2 tak kan sekarang, musim Ninja lagi pada naik. Ninja R, RR, S yang kayak gitu kan. Pengen beda dari yang lain aja sih. Makanya nyoba ngambil Aprilia. Walaupun emang agak lebih cangkel lah, lebih pegel gitu daripada Ninja RR mah. Oh iya. Lebih cangkel. Oh, iya Dia lebih nunduk banget gitu. Ngelihat posisi duduknya mah lebih kayak udah moge ya, 600 cc-an. Iya, udah kayak moge. Malah kalau di jalan-jalan juga orang-orang nyangkanya atau nggak ketemu juga, nyangkanya ini cc-nya di atas 2,5, atau 2,5 gitu minimal. Ya. Nggak ada yang nyangka ke 25. Jadi emang cuman covernya aja yang segede, yang apa ya, covernya aja yang emang gede, tapi kalau pas dibongkar lihat mesinnya mah jika TS gitu. Letik. Suzuki TS lah ya, kecil. Kayak TS kecil. Tapi biarpun ini 2 tak 125 cc, asli kalau ngelihat aslinya ini gede banget. Dan kalau udah dinaikin, wah parah sih, ini ringan banget. Bahkan tadi sempat ngeliat-liat, ringannya tuh cuman di bawah 150 ya, Mama? Ini? Iya. Karena sisa aluminium delta box-nya cuma 9 kilo kalau nggak salah. 9 kilo. Iya, 9 kiloan. Cuma 9 kilo ya? Rangkanya tuh. Mungkin tambah yang lain-lain jadi berat. Oke lah. Ini kan motor tahun 2009 nih, Pam. Kilometernya berapa nih sekarang? Sekarang itu kilometernya itu harusnya di bawah 20.000 sih. Cuman karena speedometernya kemarin pas ngebenerin dinamo starter kayaknya ada yang error nggak kepasang, jadi suka jalan sendiri. Sekarang 22.000. Padahal motor udah nggak pernah dipakai. Bukan nggak pernah dipakai, udah emang nggak pernah dipakai. Oh, jadi sebenarnya pas Pram ngambil motor ini bentuknya tuh nggak kayak gini ya dulu. Kayak misalkan ada yang harus dirubah-rubah gitu, nggak kayak dibangun lagi motornya. Mungkin dari knalpot ya. Knalpot kan asalnya dikirim biasanya standar. Paling ganti knalpot, nyopot spion paling apalagi. Ganti hand grip. Gitu ya. Ini lucunya motor ini di si rantainya itu sebelah kanan.
Terus knalpotnya itu sebelah kiri. Kalau motor kan banyaknya rata-rata rantainya di kanan, knalpotnya di kiri kan ya. Di motor ini swing arm kaki-kaki belakangnya udah pakai swing arm banana, terus depannya upside down. Upside down-nya juga lumayan, ukurannya udah 40 mili. Terus knalpotnya pakai apa nih, Bang? Knalpot JHA sih, perutnya custom. Oh, JHA. Silencernya JHA, perutnya Oke. custom. Selain knalpot, apalagi Pam yang diganti istilahnya dari Aprilia standar di sini? Karburator. Karbu. Nah, itu Karbunya pakai Sutco 28. Sutco 28. Ya, karburator pakai Sutco 28. Yang originalnya Del Orto masih ada di rumah sih. Disimpan Del Ortonya. Oh, oke. Terus ngeliat hand gripnya pakai apa nih, Bang? Ini hand grip pakai Domino. Pakai Domino. Hand grip pakai Domino. Apa lagi ya? Sennya apa nih? LED gitulah. Ini bawaannya gini apa udah? Bawaannya kayak gitu. Oh, Ya, gini. TLTD-nya. Tadi ya. Enggak. Ini TLTD-nya ganti. Yang standarnya dia agak lebih ke bawah gitu kotak. Oh, oke. Ini ganti TLTD-nya, terus Emang ngeliat bannya mahal nih. ya ban Dunlop Alpha Alpha 13. Terus apa udah sih? udah ya itu. Maintenance aja. Maintenance Yang aja. lain-lainnya mah perawatan ringan aja sih yang lainnya mah. Oke. Tahun 2009, kilometer 22.000, paling penggantian cuma beberapa partnya. Iya. Nah, sekarang nih, ada cerita nggak nih, Pam? Misalkan pakai motor ini, yang benar-benar kan tadinya belum pernah ya, Pam pakai motor ini. Misalnya baru ini yang pertama, untuk Iya, Aprilia. ini pertama kali. Nah, apa yang dirasain Pam waktu pertama kali megang gitu? Dari lihat, terus udah gitu nyoba, terus tiba-tiba ada kejadian lucu apa nggak gitu di jalan? Pas sebelum ngambil sih nyangkanya posisi ridingnya saya kira kayak Ninja gitu, atau nggak kayak mentok-mentoknya CBR 2,5 lah karena lihat posisi riding kayak gini. Ternyata pas udah naikin mah apa ya? Super pegel lah, terlalu sport banget Sport gitu. banget ya. Bukan pam-pam banget gitu. Cangkel. Canggih. Terus kejadian lucu, jujur waktu ngambil motor ini saya make paling cuman udah hampir 2 tahun make paling cuman dari rumah abang ke tempat cuci, ke bengkel, ke rumah abang, ke Lembang juga paling cuman 2 kali. Banyaknya mah disimpan di bengkel sama di rumah. Bengkel sih kebanyakan taruhnya mah. Oke. Kalau kejadian lucunya disangka motor Cina sama orang. Iya, kalau orang yang nggak tahu kayak disangka Minerva ya. Nigelia, disangka Nigelia. itu. Emang di stopan juga kebanyakan orang nanya, ini Minerva baru? Iya, dia jawab aja. Padahal Iya, mah. Minerva baru. Dia jawab aja kayak gitu ya. Padahal mah. harganya juga jauh banget dibandingkan ini. Tapi ya kesan lucu sih paling yang disangkanya motor Minerva. Paling itu aja sih. Kalau yang udah ngerti mah mungkin oh ya gitu dah. Kayak Udah gitu ngerti ya. mah ya. Oh. Ngeliat ada tiba-tiba ada Aprilia gitu. Nah, kalau misalkan kalian tahu juga, kan kalau misalkan motor Itali gitu kayak Aprilia, Ducati gitu-gitu, ya motor Jepangan pun banyak yang kosongnya ya, bodongnya gitu. Tapi kalian jangan salah, ini full paper ya, Bang? Full paper, alhamdulillah Ya, full full paper. Pajak aja mati. Pajak aja Pajak mati tahun ini ya mati. Iya, ya, tahun ini mati. Pajak mati setahun. Kalau Aprilia nih, RS 125 2009 ini pajaknya berapa, Pak? 1 tahun. Kisaran 1,7 kemarin. Iya 1,7 ya benar 1,7 ya kisarannya. 1,7. Wajar sih ya untuk motor Eropa soalnya ini. Terus cc-nya kecil. Cc-nya kecil tapi tenaganya gede banget. Soalnya baca-baca di internet juga, ini 0 sampai 100 km per jamnya itu dalam waktu 6,5 detik waktu motor ini tuh. Nah, kan kalau itu secara di kertas ya. Kalau Pam sendiri pernah pakai motor ini sampai berapa nih top speed-nya, Pak? Berapa ya? Waktu speedometer masih cerut mah gitunya masih jalan.
60 atau 80-an atau 60-an iya atau 60-an lah lama 80. CC 125 125 karena emang bawahnya dia bodoh banget. Oke. Aprilia tuh bawahnya lemot, beda sama motor dua tak yang lain mungkin. Lemot, sesudah power valve-nya buka mungkin. Dia ngoper 2, 3, 4, 5, 6-nya itu udah kayak close ratio. Jadi naik aja terus. Enak gitu. Gila, serem. Emangnya motor luar negeri itu serem-serem, misalnya Jepang gitu ya? Menggoda sih. Beda ya? Ya, menggoda sih. Menggoda banget. Sama suaranya tuh ada yang ngehiung itu loh, bedanya. Oke. Kayak apa ya, kalau kayak motor dua tak lain ganti lahar pakai lahar racing kayak gitu. Kalau ini udah bawaannya aja. Jadi teriak suara atasnya gitu. Teriak banget. Gila. Dengar nih Bang, motor ini mau dilepaskan, Bang. Minta berapa kalau misalkan teman-teman boleh tahu ini ya harganya buat dilepasnya? Minta buka harga sih di 65. Buka harga 65 nego ya. Nego bensin lah. Nego bensin lah. Oke. Nego bensin. Nego tipis lah soalnya apa ya? Ngikutin pasaran yang lain juga lah. Oke. Ikutin pasaran yang lain juga. Kalau misalkan kalian ngira kayak, ini mahal gitu, misalkan bisa dapat Ninja RR berapa? Ya tetap aja ini namanya motor Italia. Harganya pun part-partnya berbeda. Terus Pride kan beda ya kalau misalkan pakai ini. Ini juga Pam tuh suka banget sama dua tak. Dia tuh punya satu lagi ada motornya Ninja RR ya. Ninja RR. Sama dulu pernah pakai apa aja Pam yang dua tak tuh? Satria Hiu, Ninja M, terus R-King terakhir. Jadi ambil motor ini dari Pama jangan takut lah, udah sering banget dioprek dua tak mah. Insya Allah terawat, tinggal pakai. Lah ya, nggak ada PR sama sekali. Terus juga, paling sering ya kalau dipikirin sama orang punya motor dua tak Itali, perawatannya susah nggak Pak? Kalau untuk maintenance mesin sih sama kayak yang lain ya, mungkin bersihin karburator, bersihin seher kayak gitu kan, servis biasa lah, sama kayak motor-motor yang lain. Cuman kalau misalkan maintenance sampai ganti-ganti part dari mesin, part itu emang agak susah sih nyari barangnya. Nyari kayak packing mesin kayak gitu emang agak PR, dan harganya juga emang lumayan lah kalau dibandingin motor yang lain gitu. Cuman kebayar sih. Kalau gitu mungkin dari motor ini ada yang mau ditambahin lagi apa yang harus misalkan calon pembeli atau misalkan teman-teman yang pengen tahu RS125 ini apa yang harus diperhatiin? Kayak apa aja gitu selama 2 tahun pemakaian motornya? Harus agak sering dipanasin sih. Sering dipanasin aja? Harus agak sering dipanasin karena kalau misalkan lama nggak tahu sih 2 tak. Selama saya pakai 2 tak, lama nggak dipanasin, suka susah nyala ya. Susah nyala. Wajar ya 2 tak kalau jarang nyala ya. Tapi kan ini nggak ada selahan. Tekornya jadi ke aki. Oke. Kalau nggak sering dipanasin gitu. Tekornya ke aki. Ya harus sering dipanasin lah, terus sering ngecek oli samping paling kayak gitu. Jadi kalau perawatan mah sebenarnya kayak motor-motor 2 tak pada umumnya? Iya, kayak 2 tak pada umumnya. Oke, berarti nggak usah takut lah ya kalau misalkan. So, jangan jorok make aja. Ya, maksudnya jorok make itu ya jangan seenaknya makanya lah. Ya, oke. Oh iya, sama tadi kan cek aki kayak gitu-gitu. Ini speedonya canggih banget loh. Ini LCD digital analog. Jadi ada tachometernya analog sama layarnya LCD. Ada tadi tuh isinya lihat-lihat, itunya juga nggak usah pasang poso-poso lagi di sini. Nggak usah komplit ya. Sampai lap time-nya aja ada loh. Gila. Lap time ada. Makanya. Oke lah. Ini apa sih? Makasih udah ngasih info nih ya Pam ya tentang motor ini. Sekali lagi kalau kalian mau minang motor ini bisa diambil dari harga 65 juta nego dikit, kilometer 22.000 tahun 2009 dan motornya full paper.
Itu ya harus diingat. Pokoknya ini mah udah siap banget dari kaki-kaki, udah ban udah bagus, teleskopik, terus si pengeremannya juga 4 piston. Oke lah. Satu lagi terima kasih buat Pam yang udah mau diwawancara sama saya, dan makasih juga untuk Visi Project udah mau minjemin tempatnya buat kita wawancara. Sekian dari saya buat kita wawancara. Sekian dari saya, Gun at Motorshop, atau saya Rivaldi @Rivaldi_Ansyah. Terus Instagramnya Pam? Pramana Andika. Atau ada Instagram jual belinya nggak Pam? Misalnya? Instagram jual beli ada Info Mokas Bandung. Info Mokas Bandung. Kalian kalau mau butuh motor, mobil, boleh dicek Instagram kita berdua ya. Sekiranya sekian dari saya. Makasih.